Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita mau memikirkan jadinya Putri Kasih karena tanggal 29 November kita merayakan hari ulang tahun pendirian Putri Kasih yang ke-388. Memang kongregasi itu didirikan pada tanggal 29 November 1633 dan diakui oleh Kardinal Uskup Agung dari Paris pada 18 Januari 1655 dan akhirnya diakui oleh Roma pada tanggal 6 Juni 1668. Kalau kita sebut Putri Kasih, kita langsung pikirkan topi mereka, kornet mereka yang dulu begitu besar. Mari kita lihat beberapa gambar tentang itu. Pada zaman Vincentius, Putri Kasih seperti kita lihat di gambar ini, pakaian seperti petani-petani, gadis-gadis dari desa, yaitu pakaian abu-abu, mereka disebut sister abu-abu, dan di atas kepalanya semacam topi yang topi dari petani yang sederhana. Begitu sederhana sehingga waktu Louis de Marillac, pendiri Putri Kasih bersama Vincentius de Paolo, waktu Louis de Marillac mau pakai topi itu, dia tidak bisa. Karena dia memang kesehatannya tidak baik, sehingga dia perlu satu yang benar-benar menutupi seluruh kepalanya. Kalau hanya topi ala petani ini, dia merasa kedinginan, bisa dapat penyakit. Pelan-pelan juga ada yang karena tidak tahan matahari, mereka buat topi itu maju sedikit di depan. Dan pada abad ke-19, yaitu 2 abad sesudah pendirian Putri Kasih, timbullah yang kornet yang besar-besar seperti yang kita lihat. Sampai orang-orang yang suka buat karikatur, kalau mau buat karikatur sister-sister, mereka selalu ambil karikatur dari Putri Kasih dengan kornetnya yang besar. Maka kalau orang mau membuat karikatur dari orang Jarawati, biasanya diambil sister Putri Kasih dengan kornetnya yang lebar-lebar itu. Seperti karikatur ini, di mana seorang Putri Kasih atas perahu, dia tidak perlu layar, angin bisa antarnya melalui kornetnya. Itu memang lelucon saja, tetapi tentunya waktu saya masih kecil, lihat kornet itu, langsung saya merasa terharu karena tahu ini orang yang kerja untuk orang miskin. Sejak Vatikan kedua, Sister Putri Kasih ambil pakaian yang jauh lebih sederhana. Misalnya kita lihat Sister Putri Kasih Italia yang kerja bersama dengan saya di Vietnam, di pegunungan dengan orang masyarakat adat, orang Churu. Perhatikan bahwa sister itu sangat sederhana. Dia tamat SD, tetapi bisa menjadi guru untuk anak di pegunungan, bisa mengajar kepada mereka. Foto ini menjahit dan sangat dekat dengan umat. Inilah semangat Putri Kasih. Dan kita sekarang akan sedikit lihat bagaimana lahirnya Putri Kasih. Lahirnya karena Vincentius,
karena Louis de Marillac. Tetapi jalannya sedikit kompleks. Vincentius sudah mendirikan Nyonya-Nyonya Caritas di Châtillon-les-Dombes waktu dia lari dari tempat de Gondi dan menjadi pastor di sana. Lihat orang yang miskin, lihat sesudah dia berkhutbah, orang banyak pergi bawa makanan dan lain-lain kepada orang miskin itu, tetapi dia pikir kalau tidak diorganisir, kalau tidak diatur dengan baik, hari ini banyak makanan, besok lapar lagi. Maka dari situ dia mulai mendirikan yang disebut Nyonya-Nyonya Caritas, dalam arti mau memperhatikan orang miskin. Dan setiap kali sesudah Vincentius mendirikan kongregasinya, setiap kali mereka buat misi, mereka tutup misinya dengan mendirikan Nyonya-Nyonya Caritas. Dengan cari orang awam, wanita yang mau sungguh-sungguh berdedikasi secara teratur untuk memperhatikan orang miskin di tempat mereka. Dan juga untuk membuka sekolah kecil untuk gadis-gadis dari kampung yang sama sekali tidak disekolahkan. Ini Vincentius. Di samping itu ada Louis de Marillac yang disingkirkan dari keluarganya, yang nikah dengan satu orang Monsieur Legras yang orang baik, tetapi Louis de Marillac yang merasa terpanggil untuk menjadi suatu yang kerja untuk orang miskin. Louis seringkali dapat orang yang membina dia, dan antara lain Pierre Camus, yaitu uskup dari Belley, yang adalah sahabat dan murid dari François de Sales. Dan Pierre Camus mendampingi Louis untuk tetap setia pada suaminya, tetapi untuk maju dalam soal rohani. Waktu pada suatu saat Louis de Marillac mengalami suatu krisis iman yang besar. Itu dalam suratnya dia sebutnya bahwa dia tidak percaya lagi bahwa ada Allah, bahwa dia tidak percaya lagi bahwa sesudah kematian ada sesuatu. Dan memang hal itu terjadi pada tahun 1623. Lalu pada Pentekosta hari itu, sedang dia sangat menderita krisis iman itu, dia sedang berdoa dan tiba-tiba merasa bahwa Tuhan sudah mengabulkannya, bahwa dia akan menjadi seorang yang bisa mengadakan kaul-kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan. Dia akan membina suatu kelompok dari gadis-gadis. Dan dia belum bisa tahu bagaimana akan terjadi itu, tetapi dia tahu bahwa akan terjadi karena Roh Kudus sudah memberi kepadanya secara rohani keyakinan itu. Beberapa waktu kemudian, Pierre Camus yang sibuk sebagai uskup dan yang tinggal di luar Paris, merasa terlalu berat untuk menjadi pemimpin rohani dari Louis de Marillac yang sudah menjadi janda. Maka dia serahkan tugas itu kepada Vincentius Apollo. Vincentius Apollo seorang petani, Louis de Marillac bangsawan. Pertemuan pertama mereka dua tidak begitu merasa tertarik. Tapi
demi ketaatan, Louise terima dan Vincentius juga terima. Dan mereka menjadi begitu akrab. Vincentius Apollo berhasil membebaskan Louise de Marillac dari sikap scrupuleux, selalu mau suatu kegiatan mati raga begini, suatu doa begitu, setiap kali satu hari dan macam-macam. Vincentius berkata, Ibu, pergilah kunjungi semua Caritas, semua nyonya-nyonya Caritas di seluruh Perancis. Dan Louise menemukan panggilannya di situ. Dia pergi dan di mana-mana dia bisa menasihati orang itu, menyemangati mereka, menyelesaikan masalah mereka. Tapi di Paris didirikan juga dari bangsawan-bangsawan besar Caritas itu. Mula-mula semangat, namun pelan-pelan wanita-wanita bangsawan itu merasa berat pergi ke rumah orang miskin, ya, baunya dan lain-lain, bawa makanan kepada mereka, maka lama-kelamaan mereka suruh hamba-hamba mereka untuk buat kerja itu. Dan wanita-wanita yang hanya budak tidak bersemangat, mereka bawa makanan, udahlah terima, sudah. Tidak ada lagi kontak cinta kasih, kontak yang lagi bisa membangun semangat dari orang miskin itu dan menolong mereka bertemu dengan Injil. Soal besar penyelenggaraan ilahi buat bahwa pada waktu itu Vincentius yang baru memberi suatu misi dekat Paris, ada seorang gadis yang merasa tertarik untuk melayani kaum miskin ala seperti Caritas itu. Orang itu adalah Marguerite Nazo. Dalam gambar ini kita lihat gambar tentang para kudus Serikat Putri Kasih. Marguerite Nazo ini di ujung, gadis besar, gadis kecil. Dia dari petani, buta huruf, tetapi sambil menjaga ternaknya, dia pakai buku dengan semua huruf. Dan kalau lihat orang lewat yang diduga barangkali bersekolah, dia berkata, Bapak, bagaimana huruf ini? Dibaca begitu bagaimana? Dan dengan demikian, dia belajar membaca, menulis. Dan dia buka sekolah untuk gadis-gadis di desa. Tetapi justru pada misi itu, dia pikir, bisa lebih lagi. Dan dia datang bertemu dengan Vincentius Apollo dengan berkata, maksudnya untuk kerja di Caritas, menjadi pelayan dari Caritas, pelayan dari nyonya-nyonya Caritas. Dan Vincentius konsultasi dengan Louise de Marillac, mereka dua setuju kirim Marguerite Nazo. Dan Marguerite Nazo menarik kawan-kawan dari desa, gadis-gadis lain yang juga mau kerja begitu. Mereka pelan-pelan tinggal di tempat Louise de Marillac. Waktu itu sedikit. Marguerite Nazo sendiri meninggal dunia sebelum bisa menjadi putri kasih, sebelum ada ide membangun kongregasi putri kasih. Dia menolong seorang ibu yang kena penyakit pes
dan dia kena juga meninggal. Tetapi sesudah dia meninggal pada 20 November 1633, Louis de Marillac mengumpulkan dalam rumahnya 5 gadis. 5. Dan itu pun dari 5 itu ada yang tidak akan lanjutkan, akan berhenti, karena memang mereka gadis-gadis dari desa, buta huruf, seringkali ya kasar juga, suka berkelahi, maka harus pelan-pelan membina mereka. Pertama, mengajar mereka baca dan tulis, supaya bisa memberi laporan kepada Louis kalau mereka pergi kerja. Belajar juga secara rohani, dan Vincentius yang pada waktu itu masih tinggal dekat dengan rumah Louis, seringkali datang ke rumah itu untuk membina gadis-gadis itu dengan memberi spiritualitas, Injil, dan mereka sangat suka dengan itu, membangun. Louis de Marillac mau cepat hal itu menjadi suatu kongregasi, tetapi Vincentius sudah mempunyai pengalaman. François de Sales dan Jean de Chantal sudah coba mendirikan suatu kongregasi, visitandine. Visitandine berarti yang mengunjungi. Tetapi waktu mau diresmikan, Roma memaksa sister itu tinggal di biara dan menjadi kontemplatif. Maka dari kegagalan itu juga dulu ada yang lain yang mengalami kegagalan yang sama, yaitu pendiri dari Ursulin yang pada abad sebelumnya coba mendirikan kongregasi untuk mendidik gadis-gadis dari desa, dan sama juga mereka disuruh menjadi biarawati, yaitu di dalam biara. Maka Vincentius sangat kurang setuju kalau putri-putri itu diangkat menjadi suatu kongregasi. Namun Louis dorong-dorong, dan akhirnya sudah Vincentius terima, dan inilah yang kita rayakan sekarang, 29 November 1633. Secara resmi mereka dijadikan satu kongregasi putri-putri kasih. Dalam bahasa Prancis, Filles de la Charité, yaitu nyonya, gadis-gadis, putri-putri yang melayani nyonya-nyonya Caritas. Itu pertama. Dan mereka diminta di mana-mana. Semua Caritas mau mempunyai pelayan-pelayan itu supaya lebih ringan untuk mereka. Nyonya-nyonya. Tentunya nyonya-nyonya tetap memberi duit, tetap memberi dukungan macam-macam, tetapi putri-putri kasih yang kunjungi orang miskin. Kita lihat tadi dan satu gambar di dalam ada juga gambar itu menarik. Kita lihat seorang nyonya Caritas yang mendekati orang miskin yang hampir mati atau entah macam, dan di belakang ada putri kasih yang pasti dia yang membawa semua makanan dan lain-lain. Lama-kelamaan putri-putri kasih menjadi bukan lagi pelayan dari Nyonya Caritas, tetapi langsung pelayan dari orang miskin, pelayan
bukan dari nyonya tetapi dari kaum miskin langsung. Dengan kerjasama dengan Nyonya Caritas, tetapi tidak lagi di bawah mereka. Dan sekali-sekali timbul kesulitan antara Putri Kasih dan Nyonya Caritas, masing-masing mau menguasai semua. Itu sejarah. Tetapi semangatnya inilah kerjasama, dan Putri Kasih tidak menjadi biarawati. Santo Vincentius Apollo berkata, biaramu ialah rumah sewa di kota, tempat doamu jalan di kota, kapelmu gereja paroki. Louis de Marillac mengucapkan kaul kekal, tetapi Putri Kasih setiap tahun mengulangi kaulnya. Karena ini syaratnya supaya mereka tidak dianggap oleh Roma pada waktu itu sebagai orang yang harus tinggal di biara. Dan seringkali dalam pidatonya, dalam khotbahnya, Vincentius berkata kepada Putri Kasih, kalau kamu anggap diri sebagai religius atau biarawati, kamu sudah mati. Karena bukan tujuanmu. Kamu tetap orang yang harus terjun, mengunjungi di rumah, bukan mempunyai yayasan besar dengan pergi. Dan ini memang pada zaman saya masih kecil, secara gurau di kota saya, di Rouen, Putri Kasih disebut sister yang suntik pantat. Karena justru waktu itu tidak ada banyak puskesmas dan lain-lain, dan Putri Kasih masih harus pergi dari rumah ke rumah untuk kunjungi orang miskin yang sakit. Hal itu perlu kita tetap tahan. Semangat yang bukan religius dalam arti biarawati, tetapi pelayan kaum miskin. Kita tahu bahwa untuk Putri Kasih slogannya ialah kasih Tuhan mendesak aku, mendesak untuk keluar, untuk bertemu dengan Yesus dalam diri orang yang lapar, yang telanjang, yang sakit, yang dipenjara, dan seterusnya. Ini bisa menarik banyak orang, karena masa sekarang kaum muda suka yang dedikasi penuh. Kalau dibuktikan bahwa Putri Kasih tetap seperti dalam zaman Vincentius, pasti akan ada panggilan. Kita doa untuk itu. Dan kita mohon Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau telah memilih Santo Vincentius dan Santa Luisa untuk mewartakan rahasia cinta kasih-Mu kepada orang miskin. Hari ini, kami kenangkan belas kasih-Mu lewat kegigihan mereka dalam mendirikan Serikat Putri Kasih. Semoga kami yang melanjutkan semangat dan karisma mereka dikobarkan oleh roh cinta kasih untuk tetap bertekun dengan gembira, mewartakan sabda dan melayani putra-Mu dalam diri orang-orang yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.